Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Bapak Kepala Dinas Deperindak Kota Palu, Direktur Rumah Sakit Umum Antapura Kota Palu, Kepala Bagian Humas Kota Palu, dan juga hadir dengan kita Bapak Kepala Dinas Kominfo Kota Palu, serta rekan-rekan media yang saya cintai. Hari ini Jumat tanggal 15 Mei tahun 2020, kami dari Satgas Pemantauan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 Kota Palu akan merilis updating data pemantauan COVID-19 Kota Palu. Yang pertama, untuk kasus pelaku perjalanan dilaporkan pada hari ini ada 18 kasus baru, dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 86 pelaku perjalanan, dan yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari total sampai hari ini sejumlah 1.631 pelaku perjalanan. Untuk kasus orang tanpa gejala dilaporkan pada hari ini ada 3 yang baru, dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 45 kasus OTG, dan yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari total sampai hari ini sejumlah 151 kasus OTG. Untuk kasus OTG pada hari ini tidak ada laporan kasus baru. Yang masih dilakukan pemantauan kasus OTG 4, dan yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 233 kasus OTG. Selanjutnya, untuk kasus pasien dalam pengawasan, hari ini dilaporkan 2 kasus baru, dan yang masih dirawat untuk kasus PDP kasus PDP sejumlah 10 kasus, dan 1 meninggal dunia. Yang kasus 2 kemarin lusa masih kita menunggu hasil swab. Untuk kasus terkonfirmasi positif COVID-19 pada hari ini tidak ada laporan kasus baru. Jadi yang masih dalam perawatan di rumah sakit ada 8 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 yang dirawat di 3 rumah sakit, yaitu Antapura, Undasa, dan Rumah Sakit Madani. Yang sembuh 7 orang, dan yang meninggal 3 orang. Selanjutnya, untuk informasi screening atau deteksi pelaku perjalanan di pos-pos pemeriksaan pintu masuk Kota Palu. Yang pertama, di pos pemeriksaan Taweli dilaporkan pada hari ini ada 40 kasus pelaku perjalanan. Di pos Pantoloan Perbatasan Wani pada hari ini ada 17 kasus pelaku perjalanan. Di pos pemeriksaan Watu Sampu ada 405 kasus pelaku perjalanan. Pos pemeriksaan Taipa, bandara dan pelabuhan tetap tidak ada ketambahan. Untuk informasi yang terakhir adalah informasi di pondok perawatan OTG dan UDP Kota Palu yang ada di asrama haji. Sampai hari ini yang masih dirawat
di pondok perawatan ada 17 saudara-saudara kita dengan kasus OTG dan ODP. Demikian informasi updating data pemantauan COVID-19 Kota Palu. Selanjutnya ada tambahan informasi dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan. Kemarin ada satu ketambahan kasus positif dan berdasarkan hasil tracking yang telah dilakukan oleh tim surveillance ada 16 orang yang terkontak. Dari 16, alhamdulillah dengan sukarela pada hari ini telah masuk ke asrama haji sebanyak 9 orang. Dengan keikhlasan beliau, mereka dari keluarga almarhum Nyonya M sudah masuk untuk dirawat di pondok perawatan asrama haji sesuai dengan permintaan dari Bapak Wali Kota kemarin malam, bahwa semua yang berkontak dengan kasus positif yang barusan ini ada 16. Jadi saya berharap yang 7 orang ini lagi insya Allah mudah-mudahan besok bisa masuk ke pondok perawatan. Demikian yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya informasikan kepada masyarakat, karena tadi banyak saya lihat di Facebook, Twitter, bahwa Kota Palu bertambah lagi. Ini perlu kita luruskan bahwa sebenarnya untuk hari ini terkonfirmasi positif sama sekali tidak ada. Ya, yang ada hanya satu, itu pun titipan dari Dinas Provinsi ke Rumah Sakit Anutapura. Ada 5 pasien yang dititip di Rumah Sakit Anutapura. Hasilnya titipan itu sekarang 2 positif, 2 sembuh. Hasilnya tadi suratnya sudah keluar, 2 sembuh, 1 menunggu hasil. Jadi 5 itu 2 positif, itu dihitung masuk ke Palu. Sebenarnya tidak bisa. Trackingnya akan tetap di daerah asal. Kemudian 2 yang sudah sembuh, 1 masih menunggu. Yang betul dari Kota Palu untuk Rumah Sakit Anutapura hanya 3 yang terkonfirmasi positif. 3 pasien yang terkonfirmasi positif. Sisanya itu 2 itu tambahan dari titipan dari Kabupaten Poso. Dari kalau tidak salah Kecamatan Napu. Itu perlu masyarakat tahu agar supaya jangan kita menciptakan hal-hal membuat masyarakat tidak nyaman dengan informasi-informasi hoax. Memang betul ada tambahan, tetapi bukan asal Kota Palu. Saya kira demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya sampaikan ketersediaan garam di Kota Palu. Untuk masuk Kota Palu, barang Kota Palu masuk sekitar 37 ton kemarin. Sementara ketersediaan barang untuk di distributor untuk beras saat ini tersedia sekitar 2.800 ton untuk di Kota Palu. Ya, jadi beras tersedia sekitar 2.800 ton. Kemudian gula saat ini di Kota Palu tersedia sekitar 125 ton. Dan 125 ton gula itu yang harga dengan harga 12.500. Dan insya Allah untuk harga barangnya, untuk gula kita upayakan berangsur-angsur turun, karena memang kemarin saya sampaikan ada yang harga 17 itu gula yang berasal dari pabrik yang dengan harga dasarnya ataupun harga pabriknya sekitar 16.000.
Saat ini yang harga 16.000 sudah berangsur-angsur kurang, mulai masuk yang dengan harga 12.500. Untuk harga barang telur tetap masih 35 sampai 60.000 perak. Untuk beras masih sama 9.500 sampai 11.000, dan untuk gula sekitar 12.500. Masih ada juga yang 17, tapi yang 17 masih sudah sisa sedikit. Dan beberapa distributor menyalurkan ke beberapa pasar yang harga 12.500, khususnya di pasar Manunda dan di pasar Masamba. Saya berharap kepada para agen distributor agar tidak menaikkan seperti yang dilakukan oleh Pak Wali Kota kemarin, tidak menaikkan harga, disamakan dengan harga gula yang dari pabrik yang harga belinya sekitar 16.000. Ya. Saya berharap saat ini yang paling banyak adalah harga 12.500. Kemudian untuk LPG saat ini di Pangkalan ada 14.680 tabung untuk yang 3 kilo. Kemudian 5 kilo sekitar 761 tabung, yang 12 kilo 396 tabung. Insya Allah barang-barang ini akan cukup sampai lebaran yang akan datang. Sekali lagi saya tambahkan, untuk para pedagang pasar tidak segala lupa kami harus selalu mengingatkan kepada para pedagang pasar semua, khususnya pasar harian, Masamba, Manunda, dan Tawalika, agar para pedagang dalam menjual barangnya tetap menggunakan masker. Demikian juga dengan para pembelinya. Daripada para petugas untuk selalu mengingatkan pedagang dan para pembeli ataupun konsumen untuk selalu menggunakan masker, sehingga kita mencoba untuk mencegah penyebaran COVID itu melalui transisi lokal di pasar-pasar. Saya kira itu tambahan kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, sebagai bentuk apresiasi terhadap semua elemen masyarakat yang telah bahu-membahu dalam melakukan pencegahan melawan penyebaran virus COVID-19 ini, nah kita semua di ruangan ini untuk berdiri, jangan panik, jangan lengah, bergotong royong, bekerjasama melawan mencegah COVID-19 di Kota Palu.